wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimah, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, waktu luang sehingga kita sekalian bisa berkumpul di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala berupa salat maghrib, dan alhamdulillah bisa ditunaikan secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian rutin. Jamaah sekalian yang kami muliakan, salah satu karakter yang paling menonjol dari orang-orang yang beriman, kaum mukminin, kaum muslimin, mereka ini senantiasa berusaha memberikan kemanfaatan kepada orang lain di seluruh keadaan. Niku karakter atau ciri khas orang-orang yang beriman, berusaha memberikan manfaat untuk orang lain dan berusaha menjadi seorang yang bermanfaat dalam hidupnya sampai nanti dia wafat atau dia meninggal dunia. Oleh karena itu kita sekalian mari berusaha untuk menjadi bagian dari mereka, di mana kita ini berusaha untuk memberikan kemanfaatan dan menjadikan diri kita itu bermanfaat untuk orang lain, sesama manusia, wabil khusus kepada kaum muslimin. Hal itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Karim, di dalam surah Ali Imran ayat ke-134. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa, atau ayat sebelumnya 133, di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan adalah kalian bersegera kepada ampunan Tuhan kalian, dan kepada surga, yang mana surga itu luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menunjukkan bahwa surga saat ini sudah ada, karena disebutkan uiddat lil muttaqin, yang telah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi surga saat ini sudah ada, Bapak Ibu sekalian. Termasuk neraka juga ada, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ di akhir ayat Allah menyatakan bahwa surga itu uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Salah satu ciri orang bertakwa itu dilanjutkan di ayat setelahnya. Napa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan atau berinfak fis sarra'i wad dharra, dalam kondisi lapang atau dalam kondisi yang sempit. Kondisi lapang dan kondisi sempit. Tapi saya di sini ingin menerjemahkan kalimat yunfikuna itu tidak hanya dengan infak, tapi lebih ke makna lain yang lebih luas, yaitu apa? Orang yang beriman niku salah satu karakternya, ciri khasnya adalah orang-orang yang berusaha senantiasa memberikan kemanfaatan kepada orang lain dalam kondisi sempit, dalam kondisi lapang ataupun sempit, dalam kondisi kaya ataupun miskin, dalam kondisi kekurangan ataupun dalam kondisi diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku ciri apa? Orang-orang yang beriman. Ya, memberikan itu, berusaha menjadi orang-orang yang bermanfaat. Tapi upaya untuk memberikan kemanfaatan kepada orang lain itu tidak hanya kita lakukan saat kita lapang, saat kita punya, saat kita dalam kondisi berlebih, tapi bahkan saat kula panjenengan dalam kondisi sempit, dalam kondisi kekurangan, dalam kondisi miskin, dalam kondisi fakir, kita pun tetap berusaha
menjadi orang yang bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Nanti bentuk kemanfaatan itu banyak, nanti akan kita sebutkan gitu. Tapi intinya itu dulu. Karena mungkin secara umum manusia itu hanya bisa memberi kemanfaatan itu biasanya pada kondisi lapang. Di saat kondisi lapang, di saat kondisi kaya, di saat kondisi diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat kondisi senang baru memberikan kemanfaatan. Tapi kalau pas kondisi sempit, kondisi miskin, kondisi fakir, kondisi terjepit itu biasanya tidak memberikan kemanfaatan, berhenti dari memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Nah, ini kita rubah cara berpikir seperti ini. Kita berusaha untuk senantiasa memberikan kemanfaatan kepada orang lain dalam kondisi apapun sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang mana kemanfaatan itu nanti bentuknya macam-macam, bisa berupa harta, bisa berupa tenaga, bisa berupa pikiran, bisa berupa ilmu, bisa berupa macam-macam, Bapak Ibu sekalian. Disebutkan oleh para ulama kita bagaimana sebagian para ulama pendahulu kita, ya, mereka itu sangat luar biasa dalam hal ini. Di saat kondisi mereka sempit, kekurangan, mereka itu tetap berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Sampai disebutkan di sini wa hukiya au yuhka an ba'di salaf, dihikayatkan dari sebagian salaf, sebagian ulama salaf niku ulama pendahulu kita, annahu rubbama tasaddaqa bi basalah, sampai mereka itu terkadang sodakoh dengan sekedar basolah. Basolah ini kan apa? Bawang, ya, bawang merah atau bawang putih. Karena mereka tidak punya apa-apa, mereka miskin, tapi tetap ingin sodakoh. Sampai sodakoh itu dengan satu butir bawang untuk bumbu itu loh. Tetap berusaha untuk memberi manfaat ke orang lain, walaupun cuma dengan apa? Sebutir bawang kepada tetangganya, kepada saudaranya, untuk bisa tetap bersedekah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pernah diriwayatkan bagaimana kesungguhan beliau untuk tetap menjadi orang yang bisa memberi manfaat kepada orang lain, kendati beliau menika hidup dalam kekurangan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hidup bersama istri-istri beliau itu sangat sederhana sekali, termasuk Aisyah radhiyallahu anha. Jangan difikirkan kehidupan Nabi Muhammad SAW itu seperti kita, Pak, berlimpah, makanan berlimpah, beras berlimpah, uang berlimpah, macam-macam. Enggak. Bagaimana suatu ketika saking sederhananya beliau, Nabi Muhammad SAW pernah pagi-pagi bertanya kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, mau sarapan. Beliau bertanya, apa? A'indaki syai'un, apakah kamu punya sarapan? Punya sesuatu untuk dimakan, untuk saya sarapan? Napa jawabnya Aisyah radhiyallahu anha? Belum jawab, ma'indi syai', saya tidak punya apa-apa untuk dimakan. Jadi kalau Sayyidah Aisyah menyatakan saya tidak punya apa-apa untuk dimakan, itu artinya memang benar-benar tidak ada apa-apa. Berbeda dengan kita itu kalau menyatakan saya tidak punya uang, artinya uangnya masih banyak. Ya, setidaknya masih ada uang kan. Wah, saya baru tidak punya duit, itu nggak mungkin nggak punya duit sama sekali, gitu. Masih ada uang, itu masih ada. Oh, saya baru agak kepepet itu maksudnya berasnya masih ada, gitu. Masih punya bumbu, masih punya ini, kulkasnya masih isi, masih punya uang beberapa. Kalau kita ngomong tidak punya itu masih seperti itu. Tapi kalau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ditanya, kamu punya apa untuk sarapan? Tidak ada apa-apa. Ya memang nggak ada apa-apa. Walaupun satu biji kurma tidak punya.
Sampai akhirnya nopo? Sampai akhirnya karena Nabi SAW pengen sarapan pagi, ternyata istrinya ditanya tidak punya apa-apa, maka nopo jawabannya Nabi SAW? Beliau mengatakan, fa'idzan inni shaim. Kalau begitu ya sudah, saya puasa sunnah, lanjut langsung puasa sunnah. Jadi kalau ada saya sarapan pagi, nek ndak ada saya puasa nopo? Langsung puasa. Karena puasa sunnah itu boleh niatnya itu di pagi hari. Ya boleh. Yang penting sebelum matahari zawal, sebelum zuhur. Jadi misalkan panjenengan bangun tidur belum makan apa-apa, terus jam 8 baru niat puasa sunnah ya, itu boleh yang penting sebelum zuhur itu sudah niat, yang penting belum makan apa-apa. Kalau puasa wajib tidak boleh ya, puasa wajib harus sebelum subuh, itu harus sudah punya niat, malam harus punya niat kalau puasa wajib. Kalau puasa sunnah tidak apa-apa seperti itu. Oke. Jadi hidupnya Nabi Muhammad SAW itu simple Pak, ada dimakan, tidak ada apa? Puasa. Kenapa hidup kita jadi ruwet? Karena kita hidupnya memang tidak simpel. Ada dimakan, tidak ada apa nih kita? Utang untuk makan. Karena kita itu di penjara oleh yang namanya gengsi ya. Hidup kita itu sebenarnya sudah cukup, tapi karena gengsi kita jadi hidupnya ruwet, hidupnya susah. Gengsi harus punya ini, gengsi harus punya itu, gengsi harus punya ini. Yang mana sebenarnya tidak punya ini tidak apa-apa. Tapi kita disandra oleh gengsi kita. Pamane nggih. Kita kelasnya sebenarnya finansial kita, keuangan kita itu cukup HP Android sebenarnya, tapi nopo karena gengsi pengen nopo iPhone. Finansiale kantonge dompet ini ku kelas Android 1 jutaan, kok pengennya iPhone kelas harganya 10 juta, 15 juta sampai 25 juta. Kita memberatkan diri kita sendiri, ya toh. Coba kalau kita itu model hidupnya seperti Nabi, simple. Nabi itu tidak punya gengsi. Ada dimakan, tidak ada ya puasa. Oh adanya tikar, tidur pakai tikar. Mampune tikar apa? Nek kita kadang mampune karpet tapi beline spring bed. Nggak punya duit, hutang. Spring bed harga 10 juta 15 juta, padahal kemampuan kita mungkin kasur tipis harga 500.000 umpamanya gitu. Coba kalau jenengan meniru menteladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hidup kita nyaman, bahagia, santai, tidak banyak beban, nggak banyak pikiran, awet sehat, umur panjang, gitu. Kenapa? Karena kita sering gampang sakit, kadang kita malah mungkin bermudarat ke pikiran, psikis kita dan fisik kita, karena kadang-kadang tanggungan niku masalahnya napa? Ansuran, mikir ansuran ini ansuran itu, akhirnya malah sakit ya, ngaten lek. Lah itu menunjukkan kehidupan baginda Rasul Muhammad SAW itu sangat sederhana Pak, sangat sederhana sekali dan sangat mepet. Jangan dibayangkan Nabi Muhammad itu raja, khalifah, uangnya banyak, emasnya banyak, rumahnya mewah, pengawalnya banyak, dan boten, tidak seperti itu. Sangat sederhana, mau sarapan saja tidak ada. Kita mungkin belum pernah mungkin rata-rata kita itu mau sarapan tidak ada, maksudnya dalam arti tidak punya uang sama sekali untuk sarapan. Mungkin kita belum pernah merasakan Pak, seumur hidup kita sampai sekarang. Mau sarapan ya ada, kalau nggak ada artinya bukan berarti nggak punya uang, jajan.
Ya tekoki mbok wedok sarapan ya rumah tengah jajan. Jajan. Wis apa nyoto enak ngopo. Nah, suami nggih ngoten niku, dimasakke malah jajan, nek ora dimasakke goleki. Lah niku suami niku nggih ngewuhke, Pak. Wis dimasakke istrine gitu, kesel-kesel kadang seorang istri bangun jam 1 malam masakke, bareng mateng enggak dimaem. Malah jajan soto dewi. Nanti nek pas istrine ndak masak, lho kok orang masak, harus sarapan. Wah, repot ini. Itulah suami ya seperti itu. Biasa, suami niku seperti itu ya, termasuk mungkin saya. Nek saya simpel kok pengen jajan ya saya. Punya duit ya jajan kok pengen kok gitu. Ndak masalah. Nanti urusan istri dipahamke. Wah, pengen jajan pengen jajan ya jajan. Ndak pengen jajan makan di rumah ya makan di rumah seperti itu. Ndak. Berarti kondisi Nabi Muhammad SAW dan keluarganya beliau itu sangat sempit sekali. Tapi bayangkan ya, dalam kondisi yang semepet itu dihikayatkan atau diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Napa? Wa an Aisyah radhiyallahu anha tasaddaqat bihabbati inabin. Aisyah menikah karena tidak punya apa-apa, Pak, tetap pengen sedekah. Sedekah dengan apa? 1 biji inab. Inab niku napa? Anggur. 1 biji anggur sedekah ini, mboten setengah kilo anggur mboten, mboten 1 kilo anggur mboten, mboten seperempat anggur mboten, 1 biji anggur, Pak. Tetep pengen sedekah, sing penting bisa sedekah walaupun cuma dengan 1 biji buah anggur. Jadi tidak benar bahwa sedekah itu milik orang kaya. Tidak benar kalau sedekah itu milik orang yang melimpah rezekinya. Tapi kita semua, siapapun kita, mau kaya mau miskin, mau susah mau tidak susah, okay? Mau diluaskan rezekinya mau dipersempit rezekinya, kita semua tetap bisa nopo sedekah, memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Karena itu ciri dan karakter orang-orang beriman, orang bertakwa niku alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang-orang yang senantiasa berusaha untuk sedekah, infak, baik dalam kondisi sarok niku napa? Sarok niku lapang, luas, atau dharra dalam kondisi sempit. Fa insyaallah nanti kita akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama kita bahwa makna yunfikuna fis sarra wadh-dharra tadi, orang beriman itu orang-orang yang senantiasa berinfak dalam kondisi sempit dan lapang. Itu makna pertama sudah kita sebutkan tadi. Artinya apa? Artinya orang-orang beriman itu dalam 2 kondisi tadi, mau dalam kondisi lapang, mudah, mampu atau sulit, mereka layak rukunal infak, tidak pernah meninggalkan infak. Jadi siap mboten niki? Mengke bar ngaji benjing-enjing besok nggih monggo kita berusaha untuk niku. Ndak usah, Pak, ajeng infak kok nunggu kaya. Gitu. Ya nek kula panjenengan sugih. Nek mboten sugih kan mboten sida napa infak. Enggak harus nunggu kaya untuk kita bisa berbagi, untuk kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain, tidak harus nunggu kaya. Jangan nunggu punya Alphard, jangan nunggu nanti rumahnya tingkat 3, jangan nunggu tabungannya ratusan juta baru infak. Enggak perlu. Sebab umur kula jenengan itu pendek, terbatas sekali. Kita sekarang sudah berapa umure? Sudah 40, 50, 60, 70. Niku pun warning. Sing 70 niku pun kokean jane. Lah ngene aturane Nabi Muhammad niku cuma 63 tahun kok jenengan ngantek 70 gitu. Niku berlebih sebenarnya pun kokean. Nah niki kita ini sudah dekat dengan kubur, kok nunggu kaya untuk infak, nunggu kaya untuk bisa berbagi kepada orang lain. Rugi, Pak, nanti kita akan merugi. Ini loh, niki
keterangi la yatrukuna al-infaq, tidak pernah meninggalkan infak mereka itu. Orang-orang siapa? Al-muttaqin, orang-orang yang beriman. Makna kedua apa? Makna lainnya itu bukan sekedar infak. Nah ini, jadi jangan nanti ditafsiri bahwasanya ayatnya alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, bahwa orang-orang beriman, orang-orang bertakwa itu senantiasa infak di saat lapang dan sempit. Jangan dimanai hanya infak berupa harta. Boten. Ya, walaupun tadi disebutkan Aisyah infak satu nopo buah nopo, satu butir buah nopo anggur. Sebagian sahabat, sebagian ulama lain infaknya nopo satu butir nopo bawang. Ulang jenengan nggih saged Pak, dumateng tetangga, dumateng tetanggi jenengan, masyarakat jenengan, sahabat jenengan, teman jenengan, sedekah infak nopo sayur satu mangkok. Sekedar infak nopo jenengan misalipun punya nopo singkong, punya singkong jenengan cabut, jenengan olah digawe gethuk di napa diiris-iris si kei tanggane kanan kiri depan belakang dapat faedah gethuke jenengan. Loh jangan meremehkan lho Pak, niku jangan-jangan nanti kita masuk surga itu karena gethuk niku. Karena pas ngei gethuk malah ikhlas banget ya wong kuwi umpamane di gua ya ora digoleki gitu, niku luar biasa. Niki lho istri Nabi niku cuma satu butir anggur. Masya Allah ya, sangat menancap ke hati kita. Lah bentuk kedua atau tafsir kedua niku bukan hanya infak dari sisi harta, tapi dari sisi lain. Napa? Fa innahum la yad'una al-ihsana ilan nas. Tafsir kedua nih, bahwasanya mereka itu tidak pernah meninggalkan berbuat ihsan, berbuat baik kepada manusia. Kalau tadi infak itu lebih ke harta gitu. Lah nomor dua niki napa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, itu diterjemahkan, ditafsirkan mereka tidak pernah meninggalkan untuk berbuat baik, berbuat ihsan kepada manusia. Ihsan itu nggak harus pakai harta Pak, tapi banyak hal yang bisa kita lakukan. Kula jenengan pas sedih, pas susah tetap berbuat baik kepada orang. Kula jenengan pas misalipun kepepet ekonomi tetap bisa berbuat baik kepada orang walaupun tidak berupa harta. Panjenengan banyak masalah kok masih bisa berbuat baik kepada sesama manusia walaupun tidak berupa harta. Tidak pernah meninggalkan perbuatan ihsan kepada manusia. Disebutkan oleh para ulama kita bahwasanya bentuk perbuatan ihsan menika macam-macam. Salah satunya napa? Di antaranya termasuk bentuk perbuatan ihsan, perbuatan baik kepada orang lain itu bisa berupa napa? Imma ayyakuna bi isalin naf'a ilaihi. Yang penting napa? Untuk menyampaikan kemanfaatan kepada orang lain. Atau napa? Au bidaf'id dharari anhu, atau menolak mudarat kepada orang lain, dari orang lain. Niku jenenge napa? Perbuatan ihsan, memberikan, menyampaikan manfaat kepada orang lain, atau napa? Menolak mudarat kepada dari orang lain, Pak. Misalipun kita tadi bisa berupa infak, yunfikuna fis sarra, ya, niku bisa berupa apa? Misalkan infakul ilmi, menyampaikan ilmu. Nek menawi panjenengan punya ilmu, panjenengan seorang alim, seorang ulama, seorang ustadz, dai, maka sampaikan ilmu jenengan kepada orang lain, kepada orang-orang yang belum tahu, kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu artinya jenengan sudah memberikan atau berbuat ihsan kepada orang lain.
panjenengan paham masalah bab salat, bab wudu, bab bersuci, tentang agama, panjenengan sampaikan kepada orang lain itu artinya termasuk bagian berbuat ihsan, menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Nek jenengan seorang berilmu, makanya mungkin para ulama menika nek dilihat dari sisi infak hartane mungkin kurang, karena rata-rata ulama niku miskin-miskin. Gitu. Ustadz niku rata-rata miskin, Pak. Ya mungkin ada ya ustadz kaya niku enten mungkin. Karena mungkin sebelumnya sudah anaknya orang kaya. Tompaknya Alphard kemana-mana ngisi, misalnya nginepnya di bintang 5 ya. Mungkin ada ya, karena mungkin bapaknya sugih, bapaknya kaya raya, warisannya banyak, dimodali bapaknya bangkrut modali lagi, bangkrut modali lagi, sekali modali 10 miliar. Beda dengan model kula jenengan, ustadz seperti ini boro-boro dimodali orang tua gitu, usaha sendiri, jatuh bangun sendiri, sederhana sekali kendaraan kita, tempat kita, wis pokoknya serba sederhana ya. Nah, kalau kita menjadi ustadz ulama itu rata-rata memang miskin, Pak, fakir, kurang harta, bukan orang-orang kaya, rata-rata ulama loh sejak zaman dulu loh ya. Sebenarnya memang agak aneh kalau ada ustadz kaya, itu memang sebenarnya agak-agak aneh gitu sebenarnya, karena rata-rata sejak zaman dulu itu jenenge ulama niku biasanya miskin, atau kalaupun punya ya wajar gitu. Nah, karena kita tidak mampu infak dengan harta, maka nopo infak ulama menika infak ilmu, menginfakkan nopo ilmu, infakul ilmi, infakul ilmi, menginfakkan ilmunya, menyampaikan ilmunya kepada masyarakat, kepada kaum muslimin. Nek kita nopo seorang alim, seorang ulama, makanya saged niku nopo kun aliman au muta'alliman, jadilah kamu itu orang berilmu, ulama, nopo au aliman au muta'alliman. Nek mboten saged jadi ulama, jadilah napa muta'allim. Muta'alliman itu orang yang belajar kepada para ulama. Ya, nek mboten dadi ulama, dadi tiyang ingkang sinau, purun sinau dateng para ulama seperti panjenengan menika. Panjenengan walaupun tidak masuk kelompok para ulama, tapi jenengan sudah masuk kelompok kedua yang terpuji juga, muta'alliman, orang yang mau belajar kepada para alim ulama. Jangan jadi yang ketiga. Nopo? Orang ketiga niku adalah orang yang bukan ulama, sudah bukan orang yang belajar pada ulama, tapi malah membenci atau memusuhi para ulama. Nah, itu bahaya. Nah, ini okay? Jadi yang pertama niku Pak, kemanfaatan kadang bisa berupa ilmu. Termasuk misalipun para guru-guru TPA, para guru-guru ngaji, yang ngajari anak-anak kita, ngajari sholat, ngajari wudhu, ngajari toharoh, bersuci, itu luar biasa gitu. Itu termasuk pun tadi alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang napa? Orang-orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Dadi kula jenengan niku jangan sampai hidup di dunia niku mboten enten manfaate, tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Termasuk kula jenengan semua niku silahkan memberikan manfaat kepada orang lain semampu kula jenengan apa yang kita miliki. Tidak harus ini, tidak harus itu, tapi semuanya bisa berkontribusi. Jenengan semua bisa, termasuk golongan orang-orang yang ini tadi. Nah, disebutkan di sini infakul ilmi. Dan orang-orang yang menginfakkan ilmu menika, para ulama menika, memberi manfaat ilmu kepada masyarakat niku bi'ayastagila bita'limil jahilin, dengan cara menyibukkan diri untuk mengajari orang-orang yang belum tahu, wahidayatil dhalin, dan memberikan hidayah menika menunjuki orang-orang yang tersesat, wahidayatul dhalin. Nek wonten wong tersesat ya kita beritahu, jangan seperti ini, jangan seperti itu, bahaya, ini keliru, ini menyimpang, ya kita sampaikan.
kita sampaikan. Ya. Ya, karena dakwah niku ada dua nggih, ada dua. Dakwah niku kan kalau ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala, tugasnya para rasul, para nabi niku apa? Basyiron wa nadhiron. Basyiron niku memberi kabar gembira, wa nadhiron niku mengingatkan. Al amru bil ma'ruf wa nahyu anil mungkar, mengajak yang ma'ruf, yang baik, tapi juga mencegah dari yang mungkar. Jadi ini harus imbang nggih. Niki sisi pertama, niki sisi kedua. Jangan amar ma'ruf terus, tapi mboten tahu nahi mungkar. Karena nanti nek mboten enten nahi mungkar yang mengingatkan orang yang salah, mengingatkan orang yang menyimpang, mengingatkan orang yang keliru, ndak ada. Karena mung amar ma'ruf terus, tapi sing nahi mungkar napa? Ndak ada. Niki juga bahaya. Jadi kita kadang di sini bitaklimil jahilin, memberitahu, mengajari orang yang tidak tahu, bodoh, wahidayatid dhalin, tapi juga menunjukkan, memberi petunjuk kepada orang-orang yang tersesat. Kula teringat ada sebuah kitab, tapi kitabnya tidak saya bawa, Pak. Kitab ini judulnya Tasniful Masami', karangan Imam Badruddin Az-Zarkashi rahmatullah alaih. Enten mriku Imam Az-Zarkashi rahmatullah alaih menyebutkan bahwa salah satu tradisi para ulama zaman dulu, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Madzhab sing 4 niku, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Meniku salah satu tradisine niku sisi mereka itu kadang-kadang juga perlu untuk nahi mungkar. Maka di kalimat niku wantadabu liraddi ala ahli bid'ah wad dhalalah au kama qala. Mereka itu bangkit juga untuk menjelaskan tentang orang-orang yang menyimpang dan kesesatan. Oh kadang ini, oh ini sesat, jangan ikut ini. Oh ini kelompok ini bahaya, jangan. Oh ini fikrah, doktrin seperti ini salah, jangan. Ini doktrin seperti ini. Nah ini diingatkan. Mungkin kan mriki juga enten mantan-mantan yang ikut kelompok-kelompok sing mboten genah-genah niku, gitu. Ya. Pokoke ngeten rumuse. Nek enten kelompok merasa paling bener, merasa paling ahli swarga, merasa semua umat Islam di luar kelompoknya itu sesat, niku kelompok niku sing sesat. Goblok ya. Paham mboten iki? Mang pokoknya niku mang gondeli. Panjenengan pegang ucapan saya niki. Gampang. Nek enten kelompok pengajian dari siapapun, dari manapun, apapun namanya, nek enten kelompok pengajian ini paling ahli swarga, paling bener, merasa paling ahli swarga, paling bener, kemudian semua umat Islam di luar kelompoknya itu disesatkan, bahkan dikafirkan, kelompok niku sing kelompok sesat asli ya niku malahan. Jenengan ampun melu sing ngeten-ngeten iki, jenengan ampun mengikuti pengajian-pengajian seperti ini. Seakan-akan wong Islam niku mboten enten harganipun syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah niku seakan-akan tidak ada fungsinya sampai mengikuti kelompok niku. Padahal jalan ke surga niku napa? Islam. Jalan ke surga niku Islam, Pak. Senes mengikuti kelompok ini, kelompok itu ndak. Islam. Jenengan pun Islam dereng? Wis genah Islam berarti wis duwe jalan swarga. Kok kudu melu kelompok iki nek ora sesat, ora nanti masuk neraka. Loh, berarti ini menentang sabda Nabi malahan. Nabi menyatakan aslim taslam, masuk Islamlah kamu pasti selamat. Jenengan ki wis muslim. Wajah niki wajah-wajah ahli swarga kabeh. Ibu-ibu mboten kula tunjuk ya, ayo kabeh sing mburi barang nika lho. Niku wajah ahli swarga kabeh insyaallah niki. Lho, tak tonton niki wajah ahli swarga kabeh niki. Lah napa to kurange? Taat wis taat, jenengan taat mboten? Taat. Wis salat ya poso ya macam-macam taat.
Maksiat mboten maksiat. Zina mboten, ndak zina. Mencuri ndak mencuri, membunuh tidak membunuh, mabuk-mabukan tidak mabukan, judi tidak judi. Maksiat ditinggalkan, taat dilakukan. Panjenengan ngimani Allah sebagai asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah pun telu niku asas, Pak. Niku pasti nanti akan masuk surga nih. Pasti akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata para ulama, orang yang punya 3 niki akan masuk surga tanpa merasakan siksa sedikit pun. Masuk surga langsung bleng swarga. Mboten mampir mriko. Mboten mampir napa neraka. Langsung VIP, masuk surga langsung bleng. Insyaallah ini hadirin Bapak Ibu sing hadir malam hari ini, insyaallah mlebu swarga langsung niki. Tanpa siksa secuil apapun, karena jenengan pun punya 3 niki. Niki bukan omongan saya, Pak. Omongannya sabdane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa? Nabi Muhammad menyatakan, nggih, a'dadtu al-jannata li ibadi salihin. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan ucapan Rasulullah SAW, maaf, syarat ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi. Aku siapkan surga itu untuk sinten? Li ibadi as-salihin, untuk para hambaku yang soleh. Soleh niku wau syaratnya 3 wau. Mentauhidkan Allah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jenengan jelas-jelas bertauhid. Nomor kalih napa? Melaksanakan perintah, jenengan taat. Nomor 3 napa? Meninggalkan larangan, jenengan juga tidak bermaksiat. Fa insyaallah masuk hadis qudsi menika. Ya, bahwa surga itu li ibadi as-salihin, bagi hamba-hambaku ku Allah yang soleh. Masya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Allahumma amin. Mudah-mudahan, Pak. Saat ini nek kula jenengan pun mlebu swarga, niku cita-cita tertinggi, Pak. Pun wis rasah ora sugih ra masalah, mboten dadi pejabat ndak masalah. Nggih to? Nggih napa mboten? Nggih. Walaupun saat ini sok rada loro-loronen gitu, mungkin dite ya mepet gitu, pejabat nggih. Bukan, ndak apa-apa. Tapi kita nanti napa? Muara hidup kita di kehidupan yang kekal abadi di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ben dadi semangat nih, jamaah kan nek dingetenke semangat. Nggih Pak. Semangat. Ngaji kok diwedeni wae. Nek enten ustaz sing meden-medeni jamaah tinggalan wae. Lah ngopo direwangi salat wis salat, ngaji yo nurut ngaji. Tekan majelis diwedeni ora mlebu swarga. Mungkin swargane sing duwe ustaze niku. Swarga niku pemilike Gusti Allah, Pak. Nggih napa mboten? Pemilik surga niku sinten? Allah. Lah Allah pun janjeke surga itu li ibadi as-salihin, untuk hambaku yang soleh. Lah kita pun soleh kok ya ora mlebu swarga ki karepe piye? Gitu. Ya Allah. Kemudian juga bentuk memberikan kemanfaatan kepada orang lain itu bisa berupa infakul mal, menginfakkan harta fi wujuhil khairat, dalam berbagai sisi-sisi kebaikan, monggo, wal ibadah, dan sisi ibadah. Kula panjenengan menawi memiliki sedikit kelonggaran harta, monggo sebagiannya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala fil khairat, dalam berbagai kebaikan atau untuk ibadah. Oh, saya punya harta Pak Ustadz, saya pengen umroh, monggo panjenengan umroh niku membelanjakan harta di dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya pengen naik haji Pak Ustadz, saya punya harta sekian, naik haji, silahkan, bagus Pak itu. Oke, saya misalnya pun punya sedikit harta, saya infakkan untuk masjid, untuk anak yatim, untuk fakir miskin. Saya pengen wakaf Al-Quran, saya pengen wakaf tanah, saya pengen macam-macam, monggo. Itu termasuk apa? Memberi manfaat kepada orang lain. Dan ibadah-ibadah yang seperti ini itu lebih besar pahalanya dari ibadah sing sifatipun hanya personal.
zikir, membaca Al-Quran, sholat fardu, tahajud, puasa sunnah. Menika kan antara kemanfaatannya untuk diri sendiri, Pak. Tapi panjenengan infak harta untuk sisi-sisi kebaikan dan ibadah itu kemanfaatannya untuk orang banyak, dan itu lebih afdal. Jadi mungkin enten kula jenengan niku nek kon salat tahajud angel gitu. Ngantuk. Nek kon salat tahajud ngantuk abot Pak Ustaz. Nek ingin salat tahajud berat, susah istiqomah. Ndak apa-apa. Sing ndak bisa salat tahajud ndak apa-apa. Yo nek ora mampu salat tahajud tirakatnya jangan pakai pintu tahajud. Pintu napa liyane. Anu Ustaz, saya bisane itu nek tahajud berat, tapi nek ngewaki nyapu masjid oke. Wah ini nyapu masjid mawon jenengan. Wis rasa tahajud. Nek memang berat tahajud lah ya, karena misalnya dia itu kerjaan tukang batu berat, nggih buruh ini berat, sulit tirakatnya tahajud, ya sudah nyapu masjid sebagai bentuk napa memberi manfaat kepada orang lain, pada para hamba Allah. Nyapu masjid gitu, menyalakan apa niki lampu masjid, adzan, masya Allah loh, adzan qomat. Oh itu hadisnya luar biasa Pak niku. Siapa yang mengumandangkan adzan di dunia ini, ya, di dunia ini pernah adzan, mengumandangkan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wah masya Allah. Sing pernah adzan enten alam dunya, yang pernah adzan di dunia ini nanti di hari kiamat tidak akan pernah merasakan ketakutan dan kekhawatiran. Saat perhitungan amal yaumul hisab pun tidak akan pernah takut orang-orang yang pernah adzan di dunia. Oleh karena itu saya sarankan panjenengan sedaya nek saged pernah adzan walaupun sekali saumur hidup. Iki pun tawadan kabeh dereng niki. Sing dereng monggo mang nyelani nek misalnya tukang adzan Pak kula tak adzan pisan-pisan. Sing penting nopo pernah sekali adzan seumur hidup. Jadi pernah adzan ngoten. Ben lebet hadis tadi. Orang yang pernah adzan di dunia tidak akan pernah merasakan ketakutan, kekhawatiran nanti di hari kiamat. Di saat hari perhitungan, di saat di padang mahsyar, tiang niku pada ketakutan Pak. Loh ini kok Pak Paijo kok santai meni. Ternyata di dunia seneng adzan. Saestu menika. Makanya kula piyambak menika walaupun ustad kadang-kadang nyelani adzan Pak. Enten masjid kula soalnya adzan kula. Golek kesempatan iku muadzine orang teko saya adzan. Ya. Enten saya safar napa singgah di satu masjid di pinggir jalan, wah belum ada adzan, kesempatan malahan saya adzan supaya termasuk hadis menika pernah adzan di dunia yang nanti akan dihilangkan rasa takut dan khawatir di hari kiamat, di saat itu saat yang sangat menakutkan sekali. Siap mboten niki? Siap nggih. Pokoke panjenengan pernah adzan ngoten mawon, ora patek fasih mboten napa-napa. Suarane yo cempreng sisan yo ora apa-apa, wis pokoke yo ora merdu blas iki ya. Sing adzan sapa? Suarane ra merdu, yo ora pati paseh tapi pernah adzan. Karena Allah niku Maha tahu, wah ini bapak iki yo usaha pengin adzan ini mergo napa? Allah mengke ngoten. Wah ini si hambaku ini bener-bener sudah berusaha cinta kepadaku, kepada Allah. Wis karena cinta padaku wis tak cintai mleboke swarga. Ngoten. Walaupun adane rapati yang genah sini. Siap nggih? Siap nggih? Insyaallah. Wis pokoke ngaji kalih kula iki penak. Terakhir Bapak Ibu sekalian, kita berusaha untuk memberikan kebaikan tadi nggih, memberi manfaat kepada orang lain siapapun itu, ya. Dan bentuk-bentuk kebaikannya sudah kita sebut, kadang dengan ilmu, kadang dengan apapun, manfaat apapun, kadang mungkin sekedar nyebrangkan orang, pokoknya manfaat dunia akhirat, manfaat bagus niku usahakan dilakukan. Nah ini ada satu hal,
kita berusaha untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang walaupun orang itu tidak pernah berbuat baik kepada kita. Jadi ingat lho maksudnya rumusnya, jangan berbuat baik pada seseorang karena orang itu pernah berbuat baik pada kita. Paham betul nih? Si A pernah ngutangi aku, ya. Pas A utang saya, tak utangi genti. Niki kan karena saya berbuat baik karena si A niku napa? Pernah ngutangi saya kan, pernah berbuat baik pada saya. Kita hilangkan itu. Kita niku berbuat baik. Si A niku ndak pernah ngutangi saya, tapi ini kok hari ini utang saya, tetap saya utangi kalau saya punya. Paham nggih? Jadi berbuat baik ampun menunggu, jangan sampai menunggu orang lain berbuat baik pada kita dulu baru kita mau berbuat baik pada orang itu. Niki hadis ya Bapak Ibu sekalian. Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda atau menyatakan bahwasanya berbuat baik laisa apa istilahnya itu, perbuatan baik itu laisa bimukafi, berbuat baik yang kalau orang lain berbuat pada kita baik baru kita berbuat baik pada dia, itu artinya mukafaah. Mukafaah itu artinya timbal balik, Pak. Niki ampun seperti ini, walaupun itu juga bagus ya, tapi jangan nunggu orang itu berbuat baik pada kita baru kita berbuat baik pada mereka. Nomor kali itu kalau bisa kita niku walaupun misalnya ya kita diputus hubungan oleh seseorang, kita juga berusaha tetap menyambungnya. Walaupun mungkin saudara kita itu memutus hubungan dengan kita, tapi kita nggak peduli, sambung aja. Misalnya kerabat kita, saudara kita kok kita musuhi kita jangan ikut memusuhi, tapi kita berusaha menyambungnya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini bermanfaat untuk diri kami pribadi secara khusus, dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.